Mitos yang berlaku di Grojogan Sewu kurang lebih seperti itu. Jadi dulu tidak berbentuk semen jembatan seperti ini. Jembatannya masih berupa jembatan dari bambu. Mereka menyebutnya jembatan pegat. Artinya, percaya apa tidak ini sekedar mitos. Orang yang Grojogan Sewu berawal dari perang Baratayuda. Krishna menyuruh Baladewa untuk bertapa atau berendam di air terjun di belakang saya ini, atau air terjun Grojogan Sewu, hingga berubah menjadi warna merah darah. Seiring berjalannya waktu, alam selalu menghadirkan pesona yang tiada duanya, seperti halnya pemuda yang sedang jatuh cinta. Jika jatuh, kenapa harus mengenal cinta? Sudahlah. Tidak asing lagi ketika kita datang ke Tawangmangu, tidak mengenal air terjun yang cantik ini. Nah, tepat sekali. Salah satu wisata yang paling populer di Tawangmangu adalah air terjun Grojogan Sewu. Wisata yang satu ini kerap menjadi ikon pariwisata Kabupaten Karanganyar. Grojogan Sewu sendiri berasal dari bahasa Jawa. Grojogan berarti air terjun, dan Sewu yang berarti 1000. Penamaan ini bukan berarti ketinggian 1000 meter, melainkan berasal dari 1000 pecak, atau satuan jarak yang digunakan pada zaman dahulu untuk mengukur ketinggian air terjun. Sedangkan air terjun Grojogan Sewu sendiri memiliki ketinggian 81 meter. Tapi siapa sangka, di balik keindahannya, Grojogan Sewu menyimpan mitos yang beredar di masyarakat. Tepatnya di depan air terjun, terdapat sebuah jembatan yang sering wisatawan untuk berfoto-foto. Konon cerita yang beredar, barang siapa sepasang kekasih yang belum menikah melintasi jembatan tersebut, maka hubungan mereka akan kandas. Itulah mitos air terjun Grojogan Sewu yang banyak beredar di masyarakat. Halo teman-teman, kali ini saya berada di Grojogan Sewu, ingin melihat warna tinta abadi yang dilukis Tuhan di kanvas semesta. Saya tidak sendiri, seperti biasa saya bersama Bapak Joko. Selamat pagi semuanya. Bukan suatu mustahil bahwa Grojogan Sewu ini tidak bisa diceritakan. Melalui air, batu, pepohonan, atau alam seisinya adalah pesan yang disampaikan Tuhan kepada kita bagi seseorang yang mau ingin belajar lebih maju. Untuk itu, marilah kita telusuri lebih dalam lewat pintu 2 dari Grojogan Sewu ini. Bagaimana perjalanan saya selama di sini? Ikutin terus ya teman-teman. Sekarang kita sudah berada di perjalanan untuk menuju ke Grojogan Sewu melalui pintu 2. Intinya kalau pengunjung mau ke Grojogan Sewu ada dua alternatif. Alternatif pertama loket atas itu pintu 1 dan kita melalui pintu 2. Melalui pintu 2 ini adalah alternatif yang lebih baik khususnya bagi orang-orang yang mempunyai masalah kesehatan. Perjalanan untuk menuju ke Grojogan Sewu atau pulang balik lewat pintu 2 ini akan perjalanannya agak datar. Untuk itu marilah kita langsung saja menuju ke air terjun Grojogan Sewu.
Nah, sekarang kita masih di perjalanan menuju ke air terjun. Di belakang saya ada pohon beringin, dilengkapi dengan batu-batuan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bagi menjadi ada unsur batu, ada tanah, ada pohon, dan ada air. Ini adalah suatu penggambaran dari karakter yang sering kita ceritakan, bahwa setiap manusia terdiri dari 5 elemen. Mungkin nambahin sedikit ya Pak ya. Makna apa di pohon beringin ini Pak? Oke. Ada filosofi apa? Berbicara masalah pohon yang ada di samping saya, pohon beringin ini, orang dulu bukan orang bodoh. Di mana ada pohon beringin, pada umumnya di situ akan muncul mata air. Ya. Pohon beringin ini sifatnya agak angkuh, beda dengan pohon kelapa. Karena keangkuhannya merasa kuat, kokoh, dan lain sebagainya, akarnya menjalar kemana-mana, mereka akan menyombongkan diri. Artinya, kita tidak boleh menyombongkan diri seperti pohon beringin ini. Begitu menyombongkan diri, pohon beringin akan roboh. Beda dengan pohon kelapa. Kalau pohon kelapa senantiasa mengikuti kemana arah angin tersebut. Kemana kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana arah Tuhan menginginkan kita. Kita tinggal mengikuti saja. Untuk itu, lebih baik kita memilih tentang pohon kelapa sebagai acuan kita menjadi insan yang lebih baik. Kali ini kita udah sampai di Grojogan. Gimana perjalanan saya di sini dan esensi apa yang kita dapatkan di sini? Ikutin terus ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah berada di Grojogan Sewu. Kenapa disebut Grojogan Sewu? Padahal ketinggiannya tidak ada 1000 meter. Intinya pada zaman dahulu kala, orang-orang mendeteksi, mengira-ira ketinggian air terjun Grojogan Sewu itu 1000 meter. Dari bawah sampai ke atas. Ternyata cuma 81 meter. Mitos menjadi logos, cerita menjadi logika, dongeng menjadi suatu kenyataan. Cerita tentang Grojogan Sewu ini connecting atau relevan sekali dengan pribadi atau karakter dari setiap manusia. Setiap manusia memiliki dua sifat, sifat baik dan sifat yang kurang baik. Dalam cerita pewayangan, karena Grojogan Sewu itu berhubungan erat dengan cerita Baratayuda. Adanya cerita berarti ada sumber dari yang untuk kita ceritakan. Grojogan Sewu berawal dari perang Baratayuda. Krishna menyuruh Baladewa untuk bertapa atau berendam di air terjun di belakang saya ini, atau air terjun Grojogan Sewu, hingga berubah menjadi warna merah darah. Seiring berjalannya waktu, ternyata Grojogan Sewu atau air terjun ini tidak berubah menjadi warna merah. Ini sebetulnya adalah strategi, suatu cara, teknik si Krishna untuk mengelabui Baladewa supaya tidak menjadi biang kerok, seseorang yang suka mengadu domba antara kebaikan dan keburukan. Untuk lebih memahami cerita selanjutnya, apa sih esensi, fungsi yang kita dapatkan? Pelajaran apa saja yang kita dapatkan dari Grojogan Sewu ini? Intinya, jati diri kita yang baik, semoga tetap baik. Tidak mudah terpengaruh oleh hal negatif datangnya dari luar. Nambahin sedikit ya Pak, Ya. konon ceritanya jembatan ini kalau ketika ada orang yang pacaran datang ke sini bisa putus, apakah benar seperti itu Pak?
Mitos yang berlaku di Grojogan Sewu kurang lebih seperti itu. Jadi dulu tidak berbentuk semen jembatan seperti ini. Jembatannya masih berupa jembatan dari bambu. Mereka menyebutnya jembatan pegat. Artinya, percaya apa tidak ini sekedar mitos. Orang yang berpacaran, orang yang beretika tidak baik, tidak permisi memasuki Grojogan Sewu ini, bisa mendapatkan malapetaka atau musibah. Mitosnya kurang lebih seperti itu. Ya. Perjalanan untuk keluar dari Grojogan Sewu melalui tangga-tangga yang ada di depan saya ini kurang lebih 1250 tangga. 1250 tangga ini PP ya, dari atas sampai bawah. Tidak hanya sekali trip saja. Kurang lebih seperti itu. Semoga setelah kita mengadakan perjalanan lewat tangga-tangga ini, kita akan semakin fit, semakin sehat untuk menuju hidup yang lebih baik kembali.